Selamat sore pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Caya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, 5.174 hektar lahan pertanian jeruk di Banyuwangi terancam gagal panen dengan perkiraan penurunan angka produksi hingga 95%. Bukan cuma sekali ini jamur batang menyerang tanaman jeruk di Banyuwangi. Musim ini, sekitar 5.174 hektar lahan pertanian jeruk di Banyuwangi terancam gagal panen, dengan perkiraan penurunan angka produksi hingga 95%. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Ilham Juanda menyatakan potensi gagal panen jeruk di Banyuwangi pada musim ini mencapai 60% hingga 95%. Menurut Ilham, penyakit yang tengah menyerang jeruk-jeruk di Banyuwangi adalah Citrus Vine Plume Degeneration atau CVPD atau dikenal juga Huanglongbing HLB. Penyakit ini sistemik yang disebabkan oleh bakteri Candidatus liberabacter asiaticus yang menyebar dalam bentuk jamur, sehingga pengendaliannya tergolong tidak mudah. Ia menyarankan agar petani memberikan fungisida secara teratur dan serempak pada seluruh lahan. Bahkan, ia merekomendasikan agar petani mengganti komoditas tanaman. Data Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi menyebutkan pada 2024, luas jeruk di Banyuwangi 5.174 hektar dengan produktivitas 35,76 ton per hektar. Namun jumlahnya bisa naik turun karena dipengaruhi umur tanaman. Ada 7 kecamatan penghasil jeruk di Banyuwangi, diantaranya Kecamatan Tegal Delimo seluas 404 hektar, Celuring seluas 705 hektar, Pangurjo seluas 809 hektar, Purwoharjo seluas 923 hektar, Sanggaran seluas 401 hektar, Siliragung seluas 767 hektar, dan Gambiran seluas 910 hektar. Demikian laporan Syafa TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, 3 pembuat dan penyebar video hoax Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah ditangkap. Akibat aksi ketiga tersangka sebanyak 100 orang telah menjadi korban. Tiga pembuat dan penyebar video hoax Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah ditangkap. Akibat aksi ketiga tersangka sebanyak 100 orang telah jadi korban. Ketiga tersangka berinisial HMP 22 tahun, AH 34 tahun, dan UP 24 tahun. Ketiganya berasal dari Pangandaran, Jawa Barat. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto mengatakan modus ketiga tersangka, yakni para tersangka mengedit video dengan menyertakan Khofifah. Dalam video, mereka lalu menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Khofifah, lanjut Anang, para tersangka juga mencatut 2 kepala daerah lainnya, yakni Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka menyebut motor murah itu merupakan amanat masing-masing gubernur. Nanang menyebut sudah ada sekitar 100 orang yang sudah menjadi korban. Seluruhnya disebut telah menyetorkan uang kepada para tersangka karena tergiur motor murah. Sebelumnya, sebuah video yang mengklaim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000 untuk warga Jawa Timur beredar luas di media sosial, khususnya TikTok. Setelah diverifikasi, video itu terbukti merupakan manipulasi yang tidak benar. Demikian laporan Syafa TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan PWI Jatim Award 2025. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan PWI Jatim Award 2025 sebagai tokoh ekonomi regional dari Persatuan Wartawan Indonesia Jatim. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jatim Lutfi Hakim kepada Gubernur Khofifah saat puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2025 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin 28 April 2025 malam. Gubernur Khofifah dinilai PWI Jatim dapat terus menjaga konsistensi dan kepedulian yang tinggi dalam menciptakan ekosistem perekonomian antar daerah melalui program misi dagang.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh PWI Jatim. Menurutnya, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi untuk seluruh pelaku ekonomi di Jatim yang selama ini telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di bumi Majapahit. Lanjut, Khofifah belum lama ini melakukan misi dagang ke Provinsi Maluku Utara dan Maluku. Menurutnya, animo masyarakat di wilayah tersebut sangat tinggi dalam menyambut program misi dagang Jatim. Hal ini dibuktikan dengan transaksi ekonomi saat itu menembus angka 460,7 miliar rupiah di Maluku dan 568 miliar di Maluku Utara. Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfi Hakim mengapresiasi peran dan kinerja Gubernur Khofifah yang secara konsisten membangun Jatim dari hulu sampai hilir di segala sektor pembangunan. Lutfi juga mengajak insan pers di Jatim untuk selalu mengedukasi masyarakat melalui program-program yang telah digarap oleh Pemprov Jatim, mulai dari ekonomi, sosial, hingga ketahanan pangan. Oleh karenanya, Lutfi mengajak untuk semangat kolaborasi dan sinergitas bersama antara pemerintah dan pers harus terus dijaga dan ditingkatkan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Umar Hasan, warga desa Sambiran Paklor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, diciduk polisi karena menjadi pengedar sabu. Umar Hasan, warga desa Sambiran Paklor, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, diciduk polisi karena menjadi pengedar sabu. Dia merupakan residivis kasus serupa. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu-sabu seberat 3,20 gram. Kasat Narkoba Polres Probolinggo Ibtu Nurmansyah mengatakan penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat tentang maraknya peredaran transaksi barang terlarang berupa sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya 1 paket berisi sabu-sabu, korek api yang sudah dimodifikasi, timbangan digital hitam, dan skop sedotan. Akibat perbuatannya itu, lanjut Ibtu Norman, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, pertandingan futsal di SMP Lab School Unesa diwarnai aksi salah satu pelatih membanting pemain yang sedang melakukan selebrasi kemenangan pada Minggu 27 April 2025. Pertandingan futsal di SMP Lab School Unesa diwarnai aksi salah satu pelatih membanting pemain yang sedang melakukan selebrasi kemenangan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 27 April 2025 siang dan viral di media sosial. Informasi yang dihimpun, pertandingan itu merupakan acara tahunan yang diselenggarakan SMP Lab School Unesa 1 di Jalan Kawung Kemayoran, Surabaya. Kompetisi futsal itu diperuntukkan bagi siswa SD atau MI di Surabaya. Pertandingan futsal berjalan lancar hingga ke babak semifinal antara MI Al-Hidayah melawan SDN Simolawang. Dalam pertandingan itu, tim futsal MI Al-Hidayah keluar sebagai pemenang kompetisi. Dalam narasi video yang beredar di media sosial, peristiwa tak terduga terjadi usai pertandingan saat para pemain MI Al-Hidayah tengah melakukan selebrasi kemenangan di hadapan para penonton. Tiba-tiba pelatih tim futsal SDN Simolawang menghampiri salah satu siswa dari MI Al-Hidayah bernomor punggung 19 yang mengawali selebrasi diikuti para pemain lainnya. Pelatih itu datang dengan berlari kemudian menerjang siswa itu lalu membantingnya ke lapangan. Akibat hentakan yang cukup kuat, siswa itu sempat berupaya mempertahankan keseimbangan, namun pada akhirnya jatuh dengan posisi duduk di lapangan. Korban disebut mengalami keretakan tulang ekor dan sempat dilarikan ke rumah sakit akibat insiden itu. Ayah korban, Bambang Sri Mahendra, mengungkapkan bahwa ia menyayangkan insiden yang menimpa putra terakhirnya itu. Ia pun sudah melaporkan pelaku ke Polrestabes Surabaya pada Minggu 27 April 2025. Lalu pada hari ini kakak korban yang bernama Yudhistira Iza Mahendra dan orang tua juga telah diperiksa oleh polisi.
Selain itu, jersey bernomor punggung 19 milik korban juga telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanti Dewi membenarkan adanya laporan dari pihak keluarga korban. Dia mengaku permasalahan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa.